Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Siapa yang tak kenal Abu Nawas, seorang penyair ulung yang berasal dari negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam merangkai sebuah syair membuat Baginda Raja merasa takjub. Tak heran bila dirinya dinobatkan sebagai penyair kerajaan. Baginda Raja tak bosan-bosannya meminta Abu Nawas membuatkan syair yang berisi pujian-pujian untuknya. Dan karena itulah Abu Nawas mendapatkan pundi-pundi uang yang berlimpah. Hingga pada suatu hari pihak kerajaan mengangkat gubernur Baghdad yang baru. Orangnya masih muda, jujur dan cerdas. Ketika Baghdad di bawah kepemimpinannya, perekonomian tumbuh pesat. Pembangunan-pembangunan di segala bidang juga semakin berkembang dan kondisi ekonomi rakyatnya menjadi makmur. Dan atas kinerjanya yang sangat baik, hampir seluruh masyarakat Baghdad memujinya. Begitu pula dengan Abu Nawas. Gubernur baru yang melihat perubahan kota Baghdad semakin indah merasa bangga dan bahagia. Ia sampai merangkai sebuah syair untuk mengungkapkan rasa bahagianya. Tak disangka, syair yang ia buat mendapat pujian dari seluruh masyarakat. Baginda Raja sendiri dibuatnya terkagum-kagum. "Wahai gubernur, dari mana kau belajar membuat syair?" tanya Baginda Raja suatu hari. "Ampun Paduka yang mulia, saya memang menyukai syair sejak masih anak-anak," jawab sang gubernur. "Oh ya, ternyata kau punya jiwa penyair yang luar biasa. Bisakah kau buatkan syair untukku?" pinta Baginda Raja. Sang gubernur menuruti permintaannya. Hanya dalam waktu singkat, ia bisa membuat syair yang begitu indah. Bahkan syair yang ia buat tak kalah indah dengan syair ciptaan Abu Nawas. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi terkenal dengan sebutan gubernur penyair handal. Sementara Abu Nawas yang sebagai penyair ulung merasa tersaingi oleh syair-syair sang gubernur. Abu Nawas lantas membuat syair yang bertujuan untuk mengejeknya. Isi syairnya sebagai berikut. "Roti tuan gubernur tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali." Dengan cepat, syair tersebut tersebar ke seluruh kota Baghdad. Para warga yang tidak mengetahui maksudnya mengira bahwa puisi Abu Nawas hanyalah lelucon belaka. Tapi bagi sang gubernur tidak demikian. Ia tahu betul maksud puisi Abu Nawas. Abu Nawas sedang mengejek dirinya tentang ilmu kesastrawanan yang ia kuasai. Abu Nawas mengejek sang gubernur sebagai penyair yang terlihat berilmu tinggi, namun sebenarnya bodoh. "Punya salah apa aku sama Abu Nawas sampai-sampai dia menghinaku?" gerutu sang gubernur. Meski demikian, sang gubernur tak membalas syair ejekan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dihadapi oleh persoalan yang rumit, di mana persoalan yang ia hadapi membutuhkan bantuan sang gubernur. Pada saat itulah hati Abu Nawas menjadi dilema. Kalau ia tak meminta bantuan sang gubernur, ia tak mungkin bisa menyelesaikan persoalan yang menimpanya. Tapi kalau ia sampai meminta bantuannya, ia malu dan merasa bersalah. Karena sebelumnya Abu Nawas telah membuat syair yang mengejek sang gubernur. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Baginda Raja. "Oh iya, kenapa tidak minta bantuan Baginda Raja saja? Tentu itu akan lebih mudah. Dan Baginda Raja pasti akan bersedia membantuku," pikir Abu Nawas. Akan tetapi ketika ia mengadu kepadanya, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas untuk menemui sang gubernur. Abu Nawas pun semakin kebingungan. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas memutuskan untuk menghadap sang gubernur. Hal itu dikarenakan agar persoalannya cepat selesai. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sang gubernur. Melihat kedatangan Abu Nawas, wajah sang gubernur menunjukkan ketidaksukaannya.
Ada urusan apa kau datang kemari? Kau memang tak punya rasa malu. Dengan wajah apa kau berani menghadapku? Tanya sang gubernur dengan nada ketus. Abu Nawas yang menyadari kehadirannya tidak diharapkan mencoba meluluhkan hati sang gubernur. Abu Nawas lantas berkata dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Tuan Gubernur, aku menghadapmu layaknya aku menghadap kepada Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak daripada dosaku yang kuperbuat kepadamu. Namun Tuhanku selalu membuka pintu maafnya dan menerima kedatanganku dengan tangan terbuka. Sudilah kiranya engkau membuka pintu maafnya untukku." Mendengar perkataan Abu Nawas yang rendah hati, amarah sang gubernur pun mereda. Ia yang tadinya memendam rasa benci, kini bisa memaafkan kesalahan Abu Nawas. "Baiklah, aku sudah memaafkanmu Abu Nawas. Ada keperluan apa kau datang kemari?" tanya sang gubernur. Kemudian Abu Nawas menceritakan persoalan yang sedang dihadapi dan ia sangat membutuhkan bantuannya. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku pasti akan membantumu," kata sang gubernur. Dan semenjak kejadian itu, akhirnya keduanya saling berbaikan. Abu Nawas yang salut dengan budi pekerti sang gubernur mencurahkan kekagumannya lewat syair-syair yang ia buat. Sang gubernur pun membalas syairnya. Ia membuat syair-syair menawan yang berisikan pujian-pujian kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis, boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memeras saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung.
Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. "Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang," kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang mempunyai cacat di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Dan cacat yang dideritanya itu sudah ada sejak lahir. Keinginan hakim ini terkadang aneh dan susah dimengerti. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, hukuman penjara akan didapatkannya. Maka dikumpulkanlah pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah hakim untuk menyaksikannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat ada keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekatinya dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. Orang yang ditanya itu menjawab singkat, "Ada lomba melukis." Karena penasaran, Abu Nawas semakin merangsek maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua puluhan pelukis hebat,
Ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri, mengingat risiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Hingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung menghadap Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh itu, baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertiga pun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Pelukis pertama melukis Tuan Hakim apa adanya, yaitu dengan kondisi mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mau mengejekku?" hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dia melukis Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tak ada cacat pada matanya. Namun di luar dugaan, lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim murka. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna, seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah?" Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun harus menerima risikonya dimasukkan ke dalam penjara. Tibalah giliran Abu Nawas. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah, yang seolah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim. Hikmah dari cerita di atas yaitu, begitulah akhlak dan kebijaksanaan. Ketika jujur tidak cukup dan berbohong itu buruk, maka akhlak dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Begitupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya. Meskipun terkadang menjadi bumerang, bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah risiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang.
Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan, karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini, persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu kesini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung,
salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing, Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja, Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum, tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya, ia sudah berangkat dari pagi, Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu, aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan.
Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapinya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil buruan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuh. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Esok harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap. "Sudah, wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" kata Abu Nawas menyarankan. Sang istri menuruti permintaannya. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini, mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya. Dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Ia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Lantas, Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. "Tidak lama lagi, di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tatkala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. "Ya Allah, sungguh aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya. Tapi dengan kuasamu, engkau hidupkan kembali mereka. Namun, kemana perginya rotiku? Ini yang aku tanyakan dan ini yang membuatku bingung," kata Abu Nawas dengan polosnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.